Gimana Kak Caca perannya di Gajah season 2 ini seperti apa? Ya, aku sebagai Ira, suamiku Marcel. Berarti aku istri dari Marcel. Nah, itu perannya karakternya nggak jauh dari yang season 1, masih suka memendam perasaannya, minderan. Tapi kali ini dihadapi dengan konflik yang berbeda. Dituntut untuk punya anak, sementara ada alasan yang apa ya, yang sangat deep banget, dalam banget buat Ira gitu. Kenapa sih dia masih belum mau gitu. Jadi itu akan ke-reveal di episode kesekian, dan itu keren sih menurutku. Perubahan cerita yang ada unsur tersebut yang barusan aku bilang nggak bisa aku spoiler, itu keren banget karena itu nggak apa ya, ini kan komedi tapi membawa dramanya tuh sesuatu yang sangat nyambung dengan banyak wanita di luar sana, apalagi yang punya kondisi seperti Ira, yang punya kondisi tumbuh besar dengan mama Uli yang seperti itu. Tapi detailnya seperti apa nanti bisa nonton. Untuk peran Ira sendiri di season 2 ini ada tuntutan nggak mungkin dari sutradara sendiri? Peran Ira mungkin rambutnya harus panjang kah, secara fisik atau seperti apa? Justru aku tanya sama Kak Aco waktu itu, kalau penampilan di season 1 kan memang pengen dibuat Ira itu lebih besar gitu kan, kayak rambutnya kumel, nggak pakai makeup. Kalau sekarang kan karena memang Ira itu udah lebih sadar akan dandan gitu ya, dari mulai tengah-tengah season 1 pun udah mulai seperti itu. Jadi season 2 tuh kayak udah lebih care sama penampilan, udah lebih pakai makeup, rambutnya di blow gitu. Bedanya itu aja sih. Aira sendiri gimana sih Kak, akhirnya season 2 ini Induk Gajah? Aduh, seneng banget. Justru aku ngerasa kalau tadi enggak, maksudnya kan mereka lagi ngomongin diri aku sendiri ya. Jadi kayak ya sangat bersyukur sih cerita ini akhirnya bisa jadi serial dan disukai banyak orang. Dan justru aku melihatnya malah beyond gitu ya, di atas itu banyak orang yang justru jadi relate dan ngerasa apa ya, nggak sendirian gitu ya sama si karakternya Ira ini. Jadi sangat bersyukur sih, apalagi diperankan sama Nomar Syanda yang udah asli. Jadi nggak nyangka, dan terima kasih juga buat Bang Aco dan juga MD Entertainment yang udah membuat cerita ini apa ya, kalau dari aku personal sangat sejarah gitu ya. Jadi kayaknya ceritanya Ira yang bakal ngikutin Ira di serial kayaknya kehidupan selanjutnya. Tapi ya silakan nanti teman-teman menikmati ceritanya seperti apa, pasti akan lebih lucu lagi, lebih seru lagi kalau dari itu. Tapi di seperti apa sih mungkin amaran apa yang disampaikan di Induk Gajah season 2 ini? Yang mau disampaikan sebetulnya biasa kan dalam sebuah keluarga itu selalu ada aja benturan antara orang tua dan anak gitu kan. Yang salah satunya itu di season 2 ini digambarkan karena benturan masalah adat, di mana karakter Marcel dan Ira itu dibebankan untuk punya anak dan harus laki-laki untuk meneruskan marga. Karena kan di keluarga Batak itu marga itu memang harus diteruskan, itu sebuah hal yang prinsip lah buat mereka gitu. Sementara ya anak-anak sekarang itu sebetulnya udah nggak bisa lagi lalu dipaksakan seperti itu. Mereka udah punya plan-nya sendiri, mereka punya perhitungan sendiri, pertimbangan sendiri. Nah itulah sebetulnya series Induk Gajah season 2 ini berusaha membawa perjalanan itu supaya dua entitas itu antara orang tua dan anak itu bisa saling bercermin sebetulnya. Kalau gimana caranya adat itu di keluarga jangan sampai jadi sesuatu yang membebani tapi mewarnai gitu. Ya mudah-mudahan orang tua yang nonton juga bisa ikutan paham kalau ternyata orang tua juga bisa salah, orang tua juga ternyata harus belajar dalam menjadi orang tua. Ya harapannya itu sih, supaya ini bukan masalah siapa yang benar siapa yang salah, tapi menjaga keutuhan keluarga. Caca, untuk menjaga mood sendiri ini kan kalau dari season 1 kan kamu kebanyakan merenung, sedih, marah gitu, sementara ini berat lucu. Itu seperti apa kamu menjaga mood di lokasi syuting sendiri? Wow, luar biasa banget para pemain di lokasi. Sifatnya beda-beda. Ada yang aku bisa, kalau sama Mbak Tamara tuh aku ngobrol deep banget, seru banget, dalam banget, jauh banget, sampai sesuatu yang sangat bermakna. Kalau sama Dimas, sama Marcel, itu aku banyak ngobrol soal apa ya, dari yang personal sampai
aku joget-joget di ruang makeup sambil nunggu set. Jadi menjaga mood nggak jadi masalah sama sekali buat aku karena semuanya sangat menyenangkan dan bahkan sesudah syuting yang selesai pun kadang-kadang masih suka flashback gitu kayak ih momen-momen itu seru ya. Caca kan tadi bilang bahwa Ira dan Caca itu sangat berbeda ya. Lantas gimana sih cara Caca bisa menyambungkan diri dengan karakter atau sering apa sih karakternya dengan Caca ini sehingga memudahkan proses acting? Yang pasti aku menganggap diri aku selalu di setiap karakter apapun seperti kertas yang masih putih gitu, yang belum tahu apa-apa. Jadi aku harus banyak bertanya, banyak belajar untuk mengisi karakter Ira ini seperti apa sih gitu loh. Dari cara ngomongnya, dari apapun itu, gerak-gerak tubuhnya, cara menghadapi masalah itu perlu ditelaah lebih dalam dan banyak bertanya, banyak belajar. Jangan merasa oh gue udah tahu gitu. Di season 1 sih mirip banget season 1 karena memang landasan utamanya season 1 itu adalah love and hate relationship-nya dia sama mama kan. Gimana si mama nyindir anaknya lewat doa, body shaming yang terselubung gitu segala macem. Itu Ira banget sih yang di season 1. Cuman memang jalan ceritanya tidak seperti jalan cerita hidup Ira yang asli karena kan di kehidupan nyatanya kan Ira juga belum nikah gitu. Sementara kan untuk keperluan dramatisasi ya gue perlu menghadirkan karakter-karakter seperti Marcel, Anita, ada cinta segitiga di sana gitu. Ya itulah yang mewarnai jalannya karakternya si Ira gitu. Tapi yang jadi landasan utamanya itu memang bagaimana cara Ira dan mamanya merespon sebuah masalah itu yang digambarkan di season 1. Nah sebetulnya di season 2 juga sama, bedanya ini lebih berandai-andai lagi karena ini kan udah masuk ke babak pernikahan ya. Jadi gue kalau ketemu sama Ira tuh gue selalu nanya, lu kalau udah nikah terus tinggal di rumah mertua, lu kira-kira bakal kayak gimana sih gitu. Karena itu biasanya beda, laki-laki kalau tinggal di rumah mertua nggak terlalu masalah, biasa aja. Tapi perempuan pasti akan jauh lebih aduh gimana ya, aduh bangun siang aja malu apa segala macam. Nah insight-insight itu harus gue dengar dari orang-orang yang pernah mengalami gitu. Jadi bukan cuma Ira aja, gue nanya ke orang-orang lain juga, kalian tuh gimana sih, itu apa sih ketakutan terbesar tinggal di rumah mertua, apa sih yang kalian hadapi kalau misalnya tinggal di rumah mertua, terus cara ngomong ke suami kalau lagi ada masalah tuh gimana sih, apakah minta make up, apakah minta suaminya lu lawan dong mak lu, apa kayak gimana gitu. Nah itu kan dinamika setelah menikah ya. Gue banyak nanya ke perempuan sih sebetulnya, sama istri sendiri juga nanya. Oke. Terima kasih ya.